Materi kita selanjutnya adalah tentang uh, bagaimana tentang panjang kurva dan busur. Di sini mungkin timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana atau berapa panjang dari busur atau kurva yang ditetapkan pada gambar. Nah, tentu dalam hal ini kita harus melihat ya bahwasannya untuk menentukan kurva itu berapa panjangnya dan terkait dengan sebuah fungsi, maka fungsinya syaratnya itu fungsinya katakanlah fungsi f itu harus merupakan fungsi yang kontinu ya pada selang tertutup. Katakanlah di sini selang tertutupnya AB. Ya misalnya kita coba gambarkan di sini. Ya. Katakanlah kita memiliki sebuah fungsi ya. Fungsi y sama dengan fx. Ya. Di sini kita pertama sekali akan membagi interval tertutup AB ya, karena ini katanya harus kontinu pada selang tertutup, kita katakanlah selang tertutup AB ya, menjadi sebanyak n sub interval dengan panjang delta x1, delta x2 ya sampai dengan delta xn ya. Sehingga di sini bisa kita peroleh bahwa interval-interval itu adalah seperti ini ya, katakanlah ini di xk, lalu ini di sk min 1, berarti yang ini adalah delta sk ya. Nah, katakan titik-titik potong titik-titik yang berpotongan pada grafik fungsi y sama dengan fx itu adalah berpotong di pk, yang ini dipotong di pk min 1 ya. Lalu nilai-nilai dari y nya ya, yang ini adalah nilai dari fungsi fk min 1 fx k min 1, yang satu lagi adalah fungsi f sk ya, sehingga ini adalah delta yk ya. Oke ya, kita perhatikan pada gambar bahwa kita memperoleh ini, diperoleh bentuk yang mirip dengan ya, diperoleh ya bentuk yang mirip dengan segitiga ya, yang ini, sehingga kita bisa membuat ini adalah delta xk, yang ini tadi adalah delta yk, delta x, delta y ya, delta x, delta y, yang ini adalah LK, katakanlah merupakan panjang dari busur tersebut ya. Oke
Di sini dengan menggunakan dalil Pitagoras, ya, ini kan bentuknya seperti segitiga siku-siku ya, sebagai pendekatan panjang potongan kurva fungsi fx, ya. Kita misalkan jarak dari LI, jarak antar titik-titik PI, maka LK sisi miring, ya, LK kuadrat itu sama dengan kuadrat dari delta X ditambah dengan kuadrat dari delta Y, ya, sehingga LK, ya, sini saya tulis LK itu sama dengan, ya, akar dari yang ini, ya, delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat, ya. Selanjutnya LK itu sama dengan panjang busur sama dengan integral dari delta X dikuadratkan ditambah delta Y tadi kan adalah, ya, yang ini, ya, nilai ini dikurang dengan nilai ini, ya, berarti itu adalah YK dikurang YK min 1 dikuadratkan, ya, sehingga LK sama dengan akar dari delta X dikuadratkan ditambah dengan YK itu adalah fungsi fxk dikurang dengan fungsi fsk min 1 dikuadratkan. Nah, ya, katakanlah ini merupakan persamaan pertama kita, ya, dengan jaminan, ya, saya tulis di atas boleh, ya, dengan jaminan oleh teorema nilai rata-rata, dijamin bahwa ada sebuah titik, katakanlah namanya titik SK bintang, yang berada di antara SK min 1 dan SK, sedemikian hingga di sini fungsi fxk dikurang fungsi fsk min 1 per sk dikurang sk min 1, ya, berlaku. Maka fxk dikurang f sk min 1
itu sama dengan, ya, turunan pertama dari F aksen SK dikali dengan delta SK. Oke. Nah, sehingga persamaan pertama kita tadi, ya, yang ini, LK sama dengan akar dari delta X kuadrat tambah FXK dikurang FXK min 1, ini menjadi tadi nilai dari F aksen K dikali delta XK, ya, sehingga kita membuat sehingga persamaan 1 menjadi LK itu sama dengan, ya, yang ininya tetap delta X kuadrat, ya, ditambah dengan yang ini tadi, berubah menjadi ini, ya, ditambah dengan F aksen SK kuadrat dikali dengan delta XK kuadrat. Oke, dalam akar. Katakanlah ini formula kedua kita, ya. Nah, karena terdapat beberapa subinterval, maka diperoleh LK itu sama dengan LK itu sama dengan sigma akar dari, ya, yang ini delta XK berarti saya faktorkan delta XK nya adalah XK kuadrat, berarti yang tinggal ada 1 ditambah F aksen XK, ini yang untuk semua, ya, kuadrat, ya, dikali dengan delta SK kuadrat, ya. Jika n ini batas-batasnya belum kita buat, ya. Batasnya adalah K sama dengan 1 sampai dengan N, ya. Jika, ya, N mendekati tak hingga, untuk N yang mendekati tak hingga, maka panjang kurva Y sama dengan Fx, ya, dapat didekati dengan limit. Oke. Sehingga persamaan 2 kita dapat kita tuliskan menjadi, ya, persamaan 2 dapat menjadi LK atau L sama dengan sigma tadi dari sigma LK AK-nya dimulai dari 1 sampai dengan N,
itu menjadi sama dengan limit sigma dari akar 1 ditambah f aksen x k kuadrat dikali delta x kuadrat. Saya faktorkan keluarkan dari bentuk akar menjadi delta x. Ini karena kuadrat tadi ya, ini kuadrat, saya keluarkan dari bentuk akar ya. Yang ini limitnya adalah maksimum dari delta x k menuju 0 dan limitnya k sama dengan 1 sampai dengan n ya, sehingga luas itu nanti akan menjadi sama dengan integral dari akar 1 ditambah f aksen x kuadrat dx batas bawah dan batas atas. Oke. Nah, berdasarkan hal ini kita bisa menghasilkan beberapa definisi ya. Misalkan hasil kita ini kita buat definisi. Definisi kita yang pertama yaitu misalkan kurva y sama dengan fx ini continue pada interval tertutup AB, maka panjang kurva dari fungsi f antara A dan B adalah L sama dengan integral akar dari 1 ditambah f aksen x dikuadratkan dx batas bawah batas atas. Definisi berikutnya misalkan kurva x sama dengan gy, yang tadi y sama dengan fx, sekarang x sama dengan gy, dipenuhi secara kontinu pada selang tertutup, jangan AB lagi ya. Selangnya kita buat yang selang tertutup CD, maka panjang kurva atau panjang busur ya dari G, fungsi G antara C dan D adalah L sama dengan integral akar dari 1 ditambah G aksen Y dikuadratkan dy batas bawah dan batas atas. Nah, itulah
uh, konsep tentang dan definisi tentang panjang busur atau panjang kurva untuk menentukan panjang busur dan panjang kurva. Terima kasih.